Mau saya kasih bocoran pertanyaan alam barzah Bapak Ibu, biar lulus nanti tesnya. Nah, di antaranya dalam sabda Rasul, "Madza qulta an hadzal rajul Muhammad?" Apa pendapatmu tentang laki-laki yang bernama Muhammad? Ketika itu ditanya, bagaimana pendapatmu tentang Muhammad? Fa'ammal mu'min, adapun orang yang beriman, dia akan menjawab Abdullah wa rasuluh. Jadi ketika mengatakan Muhammad hamba Allah, Muhammad adalah utusan Allah, maka Allah lapangkan kuburnya menjadi arba'una zira'an, menjadi 40 hasta. Dalam riwayat yang lain sab'una zira'an, Allah lapangkan kuburnya menjadi 70 hasta. Nah, meja ini ukuran orang muqtadil ya, ideal itu ini 2 hasta, berarti 20 kali meja ini. Kalau 20 kali meja ini berapa meter Bapak? Berapa meter kira-kira? Jadi tak usah khawatir kalau rumah kita di dunia cuma 6 kali 6. Kalau lapang alam barzah kita, maka 20 meja ini Bapak Ibu panjangnya, lebar kali panjangnya sedemikian. Nah, itulah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara pesan Rasulullah SAW ketika Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami bercerita, "Abitu ma'a Rasulillah SAW." Aku menginap bersamai Rasul. Aku bangun sebelum Rasulullah bangun, karena aku ingin mengambilkan air yang digunakan untuk berwudu Rasul. Saat air sudah aku ambilkan, kata Rabi'ah, kata Rasulullah kepadaku, "Sal, mintalah wahai Rabi'ah." Dan Rabi'ah ketika mendapatkan kesempatan meminta dari Rasul, kata beliau, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Rasul, aku hanya minta satu kepadamu, aku ingin menjadi orang yang membersamaimu di dalam surga. Lalu kemudian kata Rasulullah, "Fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud." Kalau engkau ingin membersamaiku di dalam surga, maka bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan cara memperbanyak sujud. Kalau tadi sudah disampaikan saya dan yang menanggung kehidupan anak yatim kahatain, seperti 2 jari ini kata Rasulullah, asyara bis-sababa wal wusta. Beliau berisyarat dengan jari tengah dan kemudian jari telunjuk dan jari tengah. Itu Rasulullah SAW. Tapi orang yang ingin dekat dengan Rasulullah selain dengan menanggung kehidupan anak yatim adalah orang yang memperbanyak sujud. Kalau tarawihnya 8 rakaat, maka jumlah sujudnya 16. Kalau tarawihnya 20 rakaat, maka jumlah sujudnya 40. Kalau 36 rakaat, berapa kira-kira Bapak Ibu? Habis jamaahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini saya akan menyampaikan dalam tema yang tertulis Lailatul Qadar, tapi sudah saya sampaikan tadi pagi. Nah, maka temanya saya ganti seperti yang sudah saya kirimkan via WhatsApp kepada penanggung jawab acara malam hari ini. 5 kegelapan dan 5 penerangnya. Judul ini saya ambil dari perkataan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam perkataan beliau, "Az-zulumatu khamsun was-siraju laha khamsun." Ada 5 kegelapan dan 5 pula penerangnya. Kegelapan yang pertama kata Sayyidina Abu Bakar, hubbud dunya zulmah. Cinta terhadap dunia itu membuat orang gelap. Cinta terhadap dunia. Maka orang kalau cinta terhadap dunia tidak terbendung, dia tidak memikirkan apakah yang dia dapat itu dengan cara syubhat, apakah yang dia dapat dengan cara haram, yang penting dapat. Apakah milik orang dan tidak milik orang, itu urusan nanti. Yang jelas bisa masuk ke dalam rekening saya. Maka jangan heran kalau baru-baru ini kita membaca berita dengan jumlah korupsi yang luar biasa besar. Kenapa? Karena cinta terhadap dunia itu membuat orang gelap. Dunia itu Bapak Ibu mengejarnya kita 1 langkah, pasti dia mundur dari kita 1 langkah. 2 langkah kita mengejarnya, 2 langkah dia menjauh dari kita. 3 langkah berlari kita mengejarnya, sampai mati dunia tak akan mampu kita genggam semuanya. Begitulah dunia, ibarat kita mengejar bayang-bayang. Bapak Ibu kalau tidak percaya, besok tunggu matahari terbit. Setelah matahari terbit ada bayang Bapak Ibu, coba kejar. Kalau bisa menangkap, nanti saya mintakan hadiah dari ketua masjid dan Pak RW. Nah, begitulah mengejar dunia. Maka kalau dunia itu adalah kegelapan, kenapa? Karena bisa mengantarkan orang untuk melakukan sesuatu yang subhan. Karena bisa mengantarkan orang untuk kemudian bisa melakukan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan.
Lalu kemudian wasirajulaha, adapun penerangnya at-taqwa. Penerangnya itu adalah takwa. Maka orang yang ingin selamat dari gelapnya dunia, maka temanilah diri dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Maka Rasulullah menyebutkan ittaqillaha haitsu ma kunta. Takwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Jadi takwa tak nunggu bulan Ramadan. Takwa tak nunggu ketika kita berada di masjid. Takwa tidak menunggu ketika kita mengenakan mukena, ketika kita mengenakan koko. Tapi dimanapun kita berada, selalu hiasilah diri dengan ketakwaan. Kenapa? Supaya kita tidak tenggelam pada gelapnya cinta terhadap dunia. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta terhadap dunia itu adalah awal mula orang akan jatuh kepada kesalahan. Jadi awal jatuh kepada kesalahan itu terkait dengan cinta terhadap dunia dengan isinya. Bapak Ibu masih ingat pertama dosa yang dilakukan di dunia? Pertama dosa yang dilakukan di surga Nabi Adam alaihissalam. Pertama dosa yang dilakukan di dunia anak Nabi Adam alaihissalam. Dan itu tidak lepas terkait dengan keduniaan. Makanya cinta terhadap dunia bisa menjatuhkan orang untuk melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW juga menjelaskan innaka lam tada' syai'an ittiqa Allah azza wa jalla illa a'taka khairan min. Kalau kita meninggalkan sesuatu karena takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan mengganti yang lebih baik dibanding sesuatu yang kita tinggalkan. Kalau sesuatu itu kita lakukan membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Bapak Ibu ditawari uang 600.000, tapi tolong jangan lupa nanti di TPS coblos nama saya. Kira-kira kita ambil atau kita tinggal Bapak Ibu? Tinggal. Ini karena dah lewat aja tinggal. Kalau belum lewat bisa ambil. Maka ketika kita meninggalkannya, pasti Allah Subhanahu wa taala ganti dengan yang lebih baik. Tak ada sesuatu yang haram, sesuatu yang subhan ketika kita mampu meninggalkannya, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan ganti yang lebih baik ketika kita meninggalkannya karena kita takwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita terjatuh kepada sesuatu yang subhan dan menjadi biasa, lama-lama kita akan jatuh kepada sesuatu yang haram, maka disitulah kemudian kita menjadi gelap. Dan ketika gelap, kita tidak mempedulikan bagaimana caranya, yang jelas bagaimana kemudian kita dapat. Maka tuntunlah dengan ketakwaan, karena itu yang akan menyelamatkan kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wadzambu dzulmah wasiraju lahu at-taubah. Dosa itu juga menghadirkan kegelapan. Cuman gelapnya dosa tak sama dengan gelapnya malam. Karena dosa yang akan digelapkan adalah hati. Sehingga Rasulullah SAW sebutkan, "Idza aznabal mu'minu fa bi qalbihi nuqtatun sauda." Ketika orang yang beriman melakukan dosa, sama dengan dia membuat satu bintik hitam di dalam hatinya. Jika dosa bertambah, maka bertambah bintik hitamnya. Ketika dosa bertambah, maka bertambah bintik hitamnya, dan begitu juga seterusnya. Lalu bagaimana supaya hati kita tidak gelap dengan dosa? Wa izastaghfara wa naza'a suqila anhu. Ketika dia beristighfar, berusaha untuk membersihkannya dengan mengiringi perbuatan-perbuatan baik, maka hati itu menjadi bersih kembali. Kalau hati bersih, pasti menuntun kita pada sesuatu yang baik. Tapi kalau hati itu kotor, pasti kemudian akan menuntun kita kepada sesuatu yang gelap. Maka cara membeningkan hati, cara membersihkan hati adalah dengan bertaubat, beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada di antara kita yang hatinya tidak ada noktah hitam. Maka ketika ada noktah hitam itu, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ya ibna Adam, law balaghat dzunubuka 'ala as-sama." Kalau seandainya engkau melakukan dosa dan dosamu ditumpuk lalu kemudian tembus ke langit, wastaghfartani, lalu engkau datang kepadaku meminta ampun, ghafartu laka wa la ubali, aku akan ampuni engkau, kata Allah, dan tak akan aku pedulikan bagaimana masa lalumu. Yang Allah tengok dari kita bukan masa lalu kita, tapi yang Allah tengok dari kita terakhir datang tidak kita kepada Allah Subhanahu wa taala meminta ampun. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang yang sudah mati itu kalau kemudian Bapak Ibu tanya, mereka ingin hidup kembali. Mereka ingin hidup kembali.
Jadi orang yang mati itu pengennya dia hidup. Kalau sudah hidup, dia tak mau hidup selama-lamanya, dia ingin mati kembali. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika mengisahkan terkait dengan orang yang sudah mati, Rabbana amattana snataini wa ahyaitana snataini. Ya Allah, berikan aku hidup 2 kali, mati 2 kali. Artinya setelah mati dia balik hidup, lalu setelah hidup dia tak ingin hidup selama-lamanya karena dia ingin mati kembali. Itu orang yang sudah mati. Kalau Bapak Ibu ragu, silahkan buat angket, sebarkan ke kuburan-kuburan yang ada di Kota Pekanbaru. Maka jawabannya sama, mereka ingin hidup kembali. Kenapa? Fa'tarafna bidzunubina. Kami mau mengaku kami punya dosa. Mengaku saat sudah berada di alam barzakh, pengakuan itu tidak bermakna. Tapi mengaku selama nyawa belum terpisah dengan raga, maka pengakuan itu akan menjadi bermakna. Maka Rasulullah menyebutkan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughqir. Allah akan terima taubat seorang hamba selama nyawa belum sampai ke tenggorokan. Bapak Ibu sudah sampai ke tenggorokan nyawanya? Belum. Kalau sudah sampai namanya gorgorok. Nah, yang lewat tenggorokan itu gorgorok itu namanya. Kalau sudah sampai di situ, maka amal tidak diterima oleh Allah, taubatnya tidak diterima oleh Allah. Maka selama nyawa belum sampai ke tenggorokan, istighfar kita, taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang kalau sudah gorgorok, Bapak Ibu, biasakan untuk ditalkin la ilaha illallah. Tapi pastikan suara yang keluar itu dari tenggorokan. Kalau suara yang keluar dari hidung jangan ditalkin. Nah, itu nanti suaminya tidur baru beberapa menit keluar suara dari hidung, la ilaha illallah. Nah, itu bukan gorgorok, karena gorgorok itu tidak dari hidung, gorgorok itu dari tenggorokan. Nah, makanya selama itu belum sampai, maka pintu taubat terbuka selebar-lebarnya untuk kita. Kegelapan yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal qabru zulmah was-siraju lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alam barzah itu gelap. Bapak Ibu, alam barzah gelap atau terang? Terang. Gelap. Kalau tidak percaya masuklah. Kita cangkul tanah sebagaimana orang menggali kuburan, lalu kemudian masuk kita ke dalam, lalu kemudian tutuplah dengan tanah. Kalau kita tak bawa lampu, pasti di alam barzah itu gelap. Ketika cahaya tak bisa masuk, maka gelap luar biasa. Orang itu ketika biasa terang, lalu kemudian berada di tempat yang gelap, pasti dia akan sengsara. Maka cara membuat kubur kita lapang, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa Abu Bakar Siddiq menyampaikan 2 kalimat ini? Karena ketika itu Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Ya Muhammad, wahai Muhammad, anna la ilaha illallah yu'annisu lil muslimi 'inda mautih. Bahwa kalimat la ilaha illallah membuat nyaman orang yang beriman ketika meninggal. Maka kalau kita menyaksikan orang meninggal dan kalimat yang terucap dari lisannya adalah la ilaha illallah, maka meninggalnya nyaman. Meninggalnya itu nikmat, seperti orang tertidur saja. Lalu kemudian kalau sudah meninggalnya nikmat, wa fi qabrih, kata baginda Rasul, di alam barzahnya juga nikmat. Sehingga teranglah alam barzah orang yang meninggalnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kira-kira mudah atau susah mengucapkan kalimat itu, Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu. Sekarang mudah, waktu mau mati payah. Bukti kalau kita yang pernah mentalkin orang, Bapak Ibu. Karena saya dahulu pernah kerja di rumah sakit dan kerja saya visit pasien. Jadi kalau ada pasien baru saya datang, ada pasien baru saya datang. Macam-macam pasien yang kemudian saya hadapi. Macam-macam. Sehingga begitulah terasa nikmat sehat itu luar biasa. Maka Bapak Ibu, kalau kita sudah mulai lupa nikmat sehat, datanglah ke ICU, ke NICU, ke HCU, dan seterusnya. Kenapa? Supaya tambah syukur kita kepada Allah atas nikmat sehat itu. Maka ketika mentalkin orang, 1 kali kita bimbing la ilaha illallah, dia 2 kali kita bimbing belum mengikuti, 3 kali belum respon. Kenapa orang mau meninggal itu kok payah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Di antara kutipan Imam Qurtubi dalam bukunya At-Tadhkirah fi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah, orang itu kalau mau mati yamudu indahu syaitanani, dia sedang ditunggu 2 setan. Orang kalau mau mati, Bapak Ibu, ditunggu 2 setan. Kita 1 setan saja sudah tergoda, lalu bagaimana kalau 2 setan yang menggodanya?
Puasa katanya setan diikat, tergoda juga kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kalau mau mati, setan dua yang menunggu kita karena dia tidak ingin melepaskan kita dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan setan ini pandai Bapak Ibu. Maka orang yang pandai mengatur siasat untuk mencelakakan orang, dia sedang mengikuti pola setan. Karena setan itu seperti itu. Supaya dia bisa menggoda orang ini seperti bagaimana Bapak Ibu? Dia duduk di sebelah kanannya. Lalu dia menyerupai ayah orang yang akan meninggal tadi. Dan dia berkata, ya bunayya, wahai anakku, kuntu laka saqifa. Aku sangat sayang kepadamu. Aku ayah. Walakin mut ala dinin Yahudi fa ala dinin Nasrani fa innahu khairul adiyah. Tapi engkau matilah di atas agama Nasrani karena itu sebaik-baik agama. Saat kita sulit menentukan pilihan, lalu kita diajak oleh orang yang orang itu kita tengok secara kasat mata adalah ayah, kira-kira kita ikuti atau tidak Bapak Ibu? Potensi kita mengikuti sangat besar, sehingga ketika ditalqin dia tidak langsung respon la ilaha illallah. Yang sebelah kiri menyerupai ibu kita, lalu kemudian dia berkata, ya bunayya, wahai anakku, kana batni laka wi'a. Dahulu perutku adalah tempatmu, 9 bulan 10 hari engkau ada di dalamnya. Betul Bu? Bu, 9 bulan 10 hari Bu. Kalau Bapak yang betul tak percaya saya, karena Bapak ini tak pernah menghitung. Kok dah lahir saja katanya. Biasanya yang menghitung ibu-ibu berapa minggu dan kemudian seterusnya. 9 bulan 10 hari. Itu satu anak. Kalau anaknya 16, kira-kira hamilnya berapa tahun nih Bu? Kalau anaknya 16. Perutku adalah tempatmu. Air yang pertama engkau teguk adalah air susuku. Tempat pertama engkau menginjakkan kaki adalah pahaku. Walakin mut ala dinil Yahudi fa innahu khairul adiyan. Tapi matilah engkau di atas agama Yahudi karena itu sebaik-baik agama. Dirayu oleh setan yang menyerupai ibu. Orang mana yang kemudian dalam keadaan sulit, lalu kemudian datang ibu menggodanya, pasti kemudian dia akan takut. Begitulah beratnya mengucapkan kalimat tauhid saat nyawa terpisah dengan raga. Iya, kalau masih ada yang mentalkin kita. Kalau tak ada yang mentalkin, kalau ada yang mentalkin, masih ada yang mengarahkan satu jalan lagi. Makanya para ulama menganjurkan supaya dapat rahmat Allah, selamat kita dari dua setan yang menggoda saat nyawa terpisah dengan raga. Biasakan berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan bengkokkan hati kami setelah Engkau berikan petunjuk. Maka dia tidak akan tergoda ke sebelah kanan dan dia tidak akan tergoda ke sebelah kiri, karena Allah memberikan rahmat sehingga dia mengikuti jalan yang lurus. Itulah yang kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang menerangi alam barzakh. Lalu bagaimana pula kalimat Muhammadur Rasulullah menerangi alam barzakh? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tak sampai selesai 3 saja lah, yang 2 kapan-kapan. Jadi kalau Bapak Ibu penasaran, nanti tunggu channel di lain waktu nampaknya. Lalu kemudian kalimat Muhammadur Rasulullah, orang itu kalau sudah mati Bapak Ibu, jika jenazah itu baik, khotimuni, cepat bawa aku, cepat bawa aku. Pernah Bapak Ibu dengar jenazah bilang begitu? Tidak pernah kan? Tidak pernah, karena Allah berikan kita hijab. Kalaulah seandainya kita dengar la sohiko, pasti kita pingsan. Maka ketika sudah dimasukkan ke liang lahat, satu persatu orang meninggalkannya, hatta yusma'u qarmuni alihim, sampai tidak terdengar lagi suara telapak kaki orang yang mengantarkannya. Ja'ahu malakani, dia didatangi 2 malaikat. Kenal Bapak Ibu siapa malaikatnya? Munkar dan Nakir. Fayaqudanihi, yang tadi dimiringkan lalu kemudian didudukkan. Sebagian orang yang nalarnya nakal Bapak Ibu, kalau didudukkan kepala terhantuk dengan papan di atasnya Pak Ustaz. Kubur itu tak sama dengan dunia. Maka Rasulullah mengatakan, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu kampung akhirat pertama kita. Kalau waktu kita tengok secara kasat mata sebelum ditutup dengan tanah, itu masih dunia. Tapi ketika sudah ditutupkan tanah, satu persatu orang meninggalkan kita, maka itu adalah permulaan akhirat kita. Maka didudukkan, setelah diduduk fayas alanihi, lalu kemudian ditanya. Satu di antara pertanyaannya Bapak Ibu, mau saya kasih bocoran pertanyaan alam barzakh Bapak Ibu, biar lulus nanti tesnya.
Nah, di antaranya dalam sabda Rasul, "Madza qulta an hadzal rajul Muhammad?" Apa pendapatmu tentang laki-laki yang bernama Muhammad? Kita cuma ditanya, Muhammad itu siapa? Maka kalau orang sudah meninggal ketika ditalqin, kalau nanti engkau didatangi dua malaikat, lalu kemudian kedua malaikat itu bertanya, "Man nabiyuka?" Siapa nabimu? Maka kemudian jawablah, Muhammad nabiku. Dalam riwayat ini Bapak Ibu, ketika itu ditanya, bagaimana pendapatmu tentang Muhammad? Fa'ammal mu'min, adapun orang yang beriman, dia akan menjawab Abdullah wa rasuluh. Jadi ketika mengatakan Muhammad hamba Allah, Muhammad adalah utusan Allah, maka Allah lapangkan kuburnya menjadi arba'una zira'an, menjadi 40 hasta. Dalam riwayat yang lain, 10 zira'an, Allah lapangkan kuburnya menjadi 70 hasta. Nah, meja ini ukuran orang muqtadil ya, ideal itu ini 2 hasta, berarti 20 kali meja ini. Kalau 20 kali meja ini berapa meter Bapak? Berapa meter kira-kira? Jadi tak usah khawatir kalau rumah kita di dunia cuma 6 kali 6. Kalau lapang alam barzah kita, maka 20 meja ini Bapak Ibu panjangnya, lebar kali panjangnya sedemikian. Nah, itulah diantara nikmat orang yang bisa menjawab alam barzah, dan ketika dia bisa menjawab, maka maknanya teranglah alam barzahnya. Adapun yang keempat dan yang kelima, semoga bisa saya sampaikan di lain waktu. Barangkali itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika saya terlambat, tidak disengaja, karena begitulah di dalam perjalanan. Dan alhamdulillah Allah masih juga pertemukan kita di rumahnya. Semoga nanti Allah pertemukan kita di dalam surganya. Untuk yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.